tersedia dengan EPM 2310, 6310, 20054 dari kelas 4E. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial mengenai metode aggregate planning dengan menggunakan aplikasi QM for Windows. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka aplikasi QM for Windows, lalu kita pilih aggregate planning dan kita pilih aggregate planning. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk title-nya kita isi dengan Operation Management. Untuk number of periodnya 4, kita shortage-nya menggunakan back order, dan untuk ininya kita pilih bulan. Lalu klik OK. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Karena kita menggunakan data yang sudah ada, jadi kita akan membacakan data-datanya terlebih dahulu. Di sini sudah tertera datanya ya teman-teman untuk periode dari bulan Januari hingga April. Untuk bulan Januari yaitu permintaan atau demand-nya sebesar 1.300, pada bulan Februari permintaannya sebesar 1.900, pada bulan Maret sebesar 1.500, dan pada bulan April sebesar 1.000. Untuk regular time capacity-nya semua bulan ini menggunakan 2.000. Untuk regular time cost-nya yaitu 7, overtime cost itu 8, subcontracting cost itu 10, holding cost itu 3, back order cost itu 4, increase cost 5, dan decrease cost itu 6. Nah, setelah mengetahui data tadi, lalu kita bisa kembali lagi ke aplikasi dan kita masukkan sesuai data tadi ya teman-teman. Nah, untuk regular time capacity-nya juga kita isi dengan 2.000 untuk semua bulan. Lalu jangan lupa value-nya. Regular time itu 7, overtime itu 8, subcontracting itu 10, holding cost itu 3, back order cost itu 4, increase cost itu 5, dan decrease cost itu 6. Setelah data yang kita masukkan, kita pilih back order dan metodenya kita pilih smooth production. Lalu kita solve. Nah, di sini sudah keluar hasilnya teman-teman. Nah, metode yang kita gunakan pertama yaitu smooth production atau average gross demand. Nah, apa sih metode smooth production ini? Metode smooth production atau aggregate atau average gross demand adalah strategi dalam aggregate planning yang bertujuan untuk menjaga produksi tetap konstan setiap periode berdasarkan rata-rata kebutuhan total atau gross demand selama periode perencanaan. Tujuannya adalah untuk menghindari fluktuasi produksi yang bisa menyebabkan biaya tinggi karena lembur, pengurangan tenaga kerja, atau perubahan kapasitas produksi. Total gross demand selama 4 bulan yaitu 5.700. Nah, 5.700 ini dihasilkan dari jumlah permintaan pada bulan Januari hingga April. Karena kita menggunakan strategi rata-rata atau average gross demand, maka 5.700 ini kita bagi dengan jumlah bulan. Kita bagi dengan semua jumlah bulan di sini, sehingga menghasilkan regular time production-nya yaitu 1.425. Jadi, 1.425 unit diproduksi setiap bulan selama Januari hingga April untuk menjaga kestabilan produksi, meskipun permintaan tiap bulannya berbeda. Nah, di sini terdapat juga inventory. Inventory sendiri adalah sisa barang yang masih tersedia di akhir bulan setelah produksi digunakan untuk memenuhi permintaan. Jika produksi lebih besar dari permintaan, maka kelebihannya disimpan sebagai inventory. Nah, contohnya pada bulan Januari ini produksinya yaitu 1.425.
dan permintaannya yaitu hanya 1.300. Jadi terdapat sisa 125 unit yang akan diletakkan di kolom inventory. Nah, sebaliknya pada kolom shortage menunjukkan jumlah permintaan tidak bisa dipenuhi karena stok dan produksi tidak mencukupi. Karena produksi setiap bulan itu tetap yaitu 1.425, saat permintaan lebih tinggi dari jumlah tersebut seperti pada bulan Februari dan Maret, maka terjadi kekurangan barang. Misalnya, pada bulan Februari, permintaannya yaitu sebesar 1.900, sedangkan produksinya yaitu hanya 1.425 dan ditambah dengan persediaan yaitu sebesar 125. Jadi masih terdapat kekurangan persediaan yaitu sebesar 350 unit. Lalu pada bulan Maret, permintaannya itu sebesar 1.500, sedangkan produksinya hanya 1.425. Jadi kekurangannya yaitu 75 dan ditambah dengan shortage pada bulan Februari yaitu 350, maka kekurangan stoknya sebesar 425. Jadi, total keseluruhan permintaan yaitu 5.700, total keseluruhan regular time capacity yaitu 8.000, regular time production yaitu 5.700, total seluruh inventory yaitu 125, dan total shortage yaitu 775. Lalu, kita akan menggunakan metode kedua yaitu metode cash current demand. Nah, metode cash current demand ini jumlah produksi disesuaikan langsung dengan permintaan setiap bulan. Jadi, jika permintaan naik, produksi ikut naik. Dan jika permintaan turun, maka produksinya juga ikut turun. Misalnya, pada bulan Januari, permintaan yaitu sebesar 1.300 unit, sehingga produksinya juga sebesar 1.300 unit. Tidak ada peningkatan atau penurunan tenaga kerja. Selanjutnya, pada bulan Februari, permintaan meningkat menjadi 1.900 unit. Produksi pun ditingkatkan juga menjadi 1.900 unit. Nah, untuk mencapainya diperlukan penambahan tenaga kerja yang setara dengan 600 unit. Nah, 600 unit itu dari mana? 600 unit ini dari selisih antara eh, permintaan pada bulan Februari dikurangi dengan pada bulan Januari, sehingga totalnya yaitu 600. Nah, 600 ini dimasukkan ke dalam unit increase, yaitu selanjutnya pada bulan Maret, permintaan menurun dari 1.900 menjadi 1.500. Maka produksi juga diturunkan ke 1.500 unit, dan tenaga kerja dikurangi sebesar 400 unit. Ini masuk ke dalam unit discrete. Lalu pada bulan April, permintaan kembali turun menjadi 1.000 unit. Sehingga produksi juga diturunkan ke 1.000 unit. Penurunan tenaga kerja juga dilakukan sebesar 500 unit. Nah, total secara keseluruhan selama 4 bulan ini pada metode cash current demand, permintaan sendiri yaitu sebesar 5.700, regular time capacity-nya sebesar 8.000, regular time production-nya yaitu 5.700, unit increase-nya 600, dan unit decrease-nya 900. Sehingga total cost-nya yaitu sebesar 48.300. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode cash previous demand. Nah, cash previous demand ini adalah metode dengan jumlah produksi di setiap bulan mengikuti permintaan bulan sebelumnya, bukan permintaan saat ini. Akibatnya, kekurangan shortage dapat terjadi karena produksi tidak langsung menyesuaikan dengan permintaan yang sedang berlangsung. Nah, pada bulan Januari, karena belum ada permintaan pada bulan sebelumnya,
maka produksinya itu tetap nol ya teman-teman. Namun permintaan pada bulan ini yaitu sebesar 1.300 sehingga shortage-nya sebesar 1.300 juga. Lalu pada bulan Februari produksinya mengikuti pada bulan Januari yaitu sebesar 1.300. Tetapi permintaan pada bulan ini yaitu 1.900, sehingga terjadi kekurangan 1.900. Nah, ini dimasukkan ke dalam kolom shortage. Untuk memenuhi target produksi, tenaga kerja ditambah sebanyak 1.300 dan ini masuk ke dalam kolom unit increase. Artinya ada penambahan tenaga kerja sebanyak 1.300. Lalu pada bulan Maret, produksi bulan ini mengikuti permintaan pada bulan Februari yaitu sebesar 1.900. Sedangkan permintaan pada bulan ini yaitu hanya 1.500. Sehingga produksi lebih dari cukup dan tidak terjadi shortage. Namun tetap ada penambahan tenaga kerja sebesar 6. Lalu tetap ada penambahan tenaga kerja sebanyak 600 unit untuk memenuhi kebutuhan produksi. Lalu yang terakhir yaitu pada bulan April, produksi mengikuti permintaan pada bulan Maret, yaitu 1.500. Sedangkan permintaan aktualnya hanya 1.000. Jadi tidak ada kekurangan dan justru terjadi kelebihan tenaga kerja. Maka dilakukan pengurangan tenaga kerja sebesar 400 unit atau unit diskres. Nah, total secara keseluruhan dalam 4 bulan ini, total produksinya yaitu sebesar 4.700, total shortage-nya yaitu 5.700, total unit increase-nya atau penambahan tenaga kerja itu sebesar 1.900 dan unit decrease-nya yaitu sebesar 400. Nah, untuk shortage back order ini sudah selesai ya teman-teman. Lalu kita akan edit data, lalu kita pilih shortage-nya lost sales, dan kita pilih metodenya yang smooth production. Lalu kita solve. Nah, smooth production pada lost sales ini yaitu metode di mana perusahaan menetapkan jumlah produksi tetap setiap bulan berdasarkan rata-rata dari total permintaan. Dalam kasus ini, rata-rata permintaan dari bulan Januari hingga April yaitu 1.425 per unit per bulan. Oleh karena itu, perusahaan menetapkan produksi reguler sebanyak 1.425 unit setiap bulannya tanpa menyesuaikan dengan naik turunnya permintaan aktual. Pada bulan Januari, permintaan sebesar 1.300 unit, sementara produksi mencapai 1.425 unit. Hal ini menghasilkan kelebihan produksi sebanyak 125 unit yang disimpan sebagai persediaan atau inventory. Bulan berikutnya, yaitu Februari, permintaan meningkat menjadi 1.900 unit, namun produksi tetap yaitu 1.425. Karena hanya ada 125 unit persediaan dari bulan sebelumnya, masih terjadi kekurangan sebesar 350 unit atau shortage. Di bulan Maret, permintaan yaitu 1.500 unit dan produksi tetap yaitu sebesar 1.425 unit, sehingga terjadi shortage lagi sebesar 75 unit. Pada bulan April, permintaan yaitu sebesar 1.000 unit, sementara produksi tetap yaitu sebesar 1.425 unit, sehingga kelebihan persediaan sebanyak 425 unit. Secara total selama 4 bulan, produksi tetap sebesar 5.700 unit sesuai dengan total permintaan, tetapi karena waktu produksi tidak mengikuti fluktuasi permintaan bulan, terjadi persediaan akhir sebesar 550 unit dan shortage kumulatifnya sebesar 425 unit. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan metode cash current demand. Nah, cash current demand pada back order dengan cash current demand pada lost sales itu sama ya teman-teman, yaitu jumlah produksinya disesuaikan
langsung dengan permintaan setiap bulan. Jadi, jika permintaan naik, produksi ikut naik, dan jika permintaan turun, produksinya juga ikut turun. Pada bulan Januari, produksinya yaitu 1.300. Produksinya yaitu 1.300. Karena awalnya tidak ada produksi, maka peningkatan kapasitasnya sebesar 1.300 unit, tetapi tidak tercantum di kolom unit increase karena dianggap awal produksi bukan perubahan dari bulan ke bulan. Lalu pada bulan Februari, permintaan meningkat menjadi 1.900 unit. Produksi disesuaikan dan tenaga kerja ditambah lagi sebesar 600 unit. Nah, 600 unit tuh sama seperti tadi ya teman-teman, ini selisih dari 1.900 dikurangi dengan 1.300. Dan ini ditaruh di kolom unit increase. Pada bulan Maret, permintaan turun menjadi 1.500 unit dan produksinya pun ikut turun menjadi 1.500 unit. Dan tenaga kerja dikurangi sebesar 400 unit. Pada bulan April, permintaan yaitu 1.000 dan tenaga kerja dikurangi yaitu sebanyak 500 unit. Secara total, produksi reguler selama 4 bulan yaitu 5.700 dan sama dengan total permintaannya, serta penambahan tenaga kerja yaitu sebanyak 600 unit dan pengurangannya sebanyak 900 unit. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan metode cash previous demand. Nah, untuk loss sales, jika menggunakan metode cash previous demand akan melihat data atau produksi bulan sesuai dengan permintaan bulan sebelumnya. Pada bulan Januari, memproduksi sebanyak 1.300 permintaannya, sedangkan perusahaan memproduksi yaitu 0. Karena mengasumsikan periode sebelum Januari adalah 0. Kekurangannya adalah 1.300. Nah, pada bulan Februari yaitu permintaannya sebesar 1.900 dengan kapasitas produksinya yaitu 1.300 yang dihasilkan oleh perusahaan. Maka kita akan kekurangan sebesar 600 unit dan kita harus menambah tenaga kerja sebanyak 1.300. Lalu pada bulan Maret, permintaan yaitu sebanyak 1.500 dan kapasitas produksi yang dihasilkan oleh perusahaan yaitu 1.900. Maka di inventory ada kelebihan stok sebanyak 400. Kekurangannya 0 dan kita masih harus menambah tenaga kerja lagi sebanyak 600. Lalu pada bulan April itu permintaannya 1.000 dan kapasitas produksi yang dihasilkan yaitu 1.500. Sehingga stok yang masih tersedia yaitu 900. Dan kita masih harus mem-PHK karyawan sebanyak 400 dengan total biaya 56.300. Mungkin cukup sekian tutorial mengenai metode aggregate planning yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.